Anda kembali di Berita Utama bersama saya Jihan Novita. Saudara, kisah tragis menimpa sepasang suami istri yang merupakan sesama polisi. Hubungan keduanya harus berakhir dipisahkan maut. Hubungan keduanya harus berakhir dipisahkan maut. Sang suami, Brigadir Esko, ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di area kebun dekat rumah mereka pada 24 Agustus lalu. Siapa yang mengira, saudara, kalau istri Brigadir Esko yang juga sesama polisi, yakni Bribtu Rizka, ternyata adalah orang yang tega menghilangkan nyawa suaminya. Apa yang sesungguhnya terjadi hingga Bribtu Rizka nekat membunuh suaminya? Minggu siang pada 24 Agustus silam, warga Dusun Nyiur Lembang, Lombok Barat digegerkan dengan penemuan jasad laki-laki. Jenazah korban ditemukan pertama kali oleh warga yang sedang mencari ayam peliharaannya. Tubuh Brigadir Esko ditemukan tergeletak di tanah di antara pepohonan di area kebun tak jauh dari rumah korban. Jenazah juga ditemukan dengan leher terikat tali. Warga akhirnya mengenali korban sebagai Brigadir Esko Fascarelli dari pakaian yang dikenakan, ponsel, jam tangan, dan kunci kendaraan roda 2 yang ditemukan dalam kantong celana. Saudara, mendapat laporan dari warga, polisi pun langsung bergerak ke TKP untuk menyelidiki penyebab kematian Brigadir Esko. Setibanya di lokasi, saudara, polisi langsung mengevakuasi jenazah Brigadir Esko ke Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB untuk proses otopsi. Sementara tim Inafis langsung mengolah TKP. Mulanya kematian Brigadir Esko diduga karena bunuh diri. Namun setelah dilakukan otopsi, ditemukan luka benda tumpul di tubuh korban, yakni tanda kekerasan di bagian leher. Polisi menduga Brigadir Esko mengalami kekerasan dan menjadi korban pembunuhan. Usai diotopsi, jenazah korban langsung dimakamkan di Desa Bonjeruk, Lombok Tengah. Saudara, keluarga Brigadir Esko mengungkap 6 hari sebelum ditemukan tewas, korban sempat berkomunikasi dengan sang adik mengeluhkan sakit lambung. Ibu dan ayah Esko pun menjenguk dan saat itu kondisi Esko sudah membaik. Esko bahkan melapor bahwa ia berencana masuk piket pada hari Selasa. Namun saudara, saat Selasa malam, Esko tak lagi bisa dihubungi. Kerabat Esko lainnya, yakni suami dari sepupu Esko, Riki, juga bercerita Brigadir Esko sempat menemui dirinya pada 13 Agustus lalu untuk memesan kepiting laut. Namun setelah itu, Esko tak ada kabar lagi. Keluarga betul-betul kehilangan kontak dengan Brigadir Esko. Terakhir tanggal 13 lagi beli kepiting. Iya. Besok kalau ada atau apa kasih tahu ya, dia bilang. Nah, saya kirimin hari Selasa tuh nggak ada respon atau apa dia. HP-nya nggak centang gitu. Centang dua tapi nggak ada respon atau apa dia. Tak kunjung mendapat kejelasan soal hasil penyelidikan. Keluarga pun mendatangi Mapores Lombok Barat meminta titik terang sebab musabab kematian Esko. Didampingi kuasa hukum, ayah Brigadir Esko mendesak pihak kepolisian segera mengungkap siapa pelaku pembunuh anaknya dan apa motifnya. Karena saudara, sejak awal keluarga yakin kematian Esko janggal dan menduga Esko tewas karena dibunuh. Kira-kira dari pihak kepala desa sama keluarga kan tadi bilang, bisakah kami tahu titik terang yang sebatas mana diminta. Tapi pihak kepolisian ini merupakan rahasia karena
tersangka belum kita amankan, jadi kekhawatiran pihak kepolisian kabur lah. Begitu. Takut melarikan Iya, diri. takut melarikan. Saudara, keluarga begitu kehilangan sosok Brigadir Esko Faskareli. Ia merupakan kebanggaan keluarga karena menjadi anggota Intel Polsek Sekotong Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Usianya pun masih sangat muda, 29 tahun. Sehari-hari Brigadir Esko dikenal pendiam, sosok yang santun dan diketahui tidak pernah bermasalah dengan siapapun, termasuk keluarga dekat. Tewas dengan mengenaskan, Brigadir Esko meninggalkan seorang istri yang juga sesama anggota polisi, serta 2 anak berusia 4 dan 2 tahun. Yang mengejutkan, saudara, dari kasus kematian Brigadir Esko ini, rupanya pelaku yang tega membunuh adalah istrinya sendiri. Polda Nusa Tenggara Barat menetapkan Bribtu Rizka Sintiani sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Esko berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan pada Jumat 19 September lalu. Bribtu Rizka lalu ditahan di Polda Nusa Tenggara Barat sejak 21 September. Bribtu Rizka juga kini tengah menjalani pemeriksaan di Propam Polda NTB terkait dugaan pelanggaran kode etik kepolisian. Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Barat mengatakan, ya, hasil gelar perkara penyidik menetapkan istrinya menjadi tersangka. Saudara, Bribtu Rizka Sintiani merupakan anggota Polwan di Polres Lombok Barat. Ia bertugas sebagai Babin Kamtipmas di Desa Lembar, Lombok Barat. Sejak bergabung dengan Kepolisian Republik Indonesia, Rizka dikenal sebagai anggota yang berdedikasi tinggi dan aktif dalam berbagai kegiatan kepolisian. Namun, sejak ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan terhadap suaminya, Bribtu Rizka dikaitkan dengan motif isu perselingkuhan. Polisi menggelar rekonstruksi kematian Brigadir Esko Faskareli pada Senin 29 September. Rekonstruksi berlangsung selama 7 jam di tempat kejadian perkara di Desa Nyiur Lembang, Lombok Barat. Tersangka Bribtu Rizka Sintia yang juga istri korban Esko dihadirkan dalam rekonstruksi. Sebanyak 50 adegan diperagakan, mulai dari tersangka tiba di rumah hingga saat tersangka membunuh korban. Versi Pak berarti. Oh enggak, bukan dua versi. Tetap kami gabungkan kok. Tetap Ya gitu ya. digabungkan. Tapi sudah kami sampaikan, kami akan melaksanakan konstruksi rekon yang selanjutnya, adegan selanjutnya. Kalau yang bersangkutan menolak itu hak tersangka. Bukan menolak Oh adegan. ya, menolak kan? Ada pakai peran pengganti betul. Sementara itu, saudara, kuasa hukum korban menilai ada kejanggalan dari proses rekonstruksi karena ada ketidaksinkronan keterangan antara saksi dan tersangka. Kuasa hukum bilang ada potensi tersangka lain dan polisi akan segera menggelar perkara untuk tersangka baru. Intinya ada perbedaan dan ada kejanggalan. Jadi tidak bersesuaian semua keterangannya. Jadi keterangan dari awal begitu masuk saat membeli susu kan, keterangan si F dengan keterangan tersangka itu sudah berbeda. Nah terus tersangka lain-lainnya termasuk keterangannya Angel dengan keterangan tersangka itu berbeda juga. Jadi hampir semua saksi yang dihadirkan tadi keterangannya berbeda dengan keterangan tersangka dan keterangan saksi lainnya. Saling lemparlah keterangan. Tadi kami sempat diskusi, insya Allah dalam waktu dekat nih, insya Allah akan ada penetapan tersangka-tersangka lainnya. Saudara, kasus janggal kematian Brigadir Esko sudah berlarut, tapi pengungkapan kasusnya belum juga lengkap. Soal motif pembunuhan dan dugaan adanya tersangka lain misalnya, hingga kini polisi belum mau membukanya secara terang.
Keluarga korban yang berduka tentu berhak mengetahui secara jelas soal fakta kematian anak mereka. Mari kita tunggu langkah polisi berikutnya untuk mengungkap kebenaran secara transparan.